Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Di hari lain, ketika Robiah lewat di depan rumah Hasan. Saat itu Hasan termenung di jendela, ia sedang menangis dan air matanya menetes jatuh mengenai pakaian Robiah. Mula-mula Robiah mengira hujan turun, tetapi setelah ia menengadah ke atas dan melihat Hasan, sadarlah ia bahwa yang jatuh menetes itu adalah air mata Hasan. Guru, menangis adalah pertanda dari kelesuan spiritual, ia berkata kepada Hasan. Tahanlah air matamu. Jika tidak, di dalam dirimu akan menggelora samudera sehingga engkau tidak dapat mencari dirimu sendiri kecuali pada seorang raja yang maha perkasa. Teguran itu tidak enak didengar Hasan, namun ia tetap menahan diri. Di belakang hari ia bertemu dengan Robiah di tepi sebuah danau. Hasan menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata kepada Robiah, "Robiah, marilah kita melakukan sholat sunat 2 rakaat di atas air." Robiah menjawab, "Hasan, jika engkau mempertontonkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain." Sesudah berkata Robiah melemparkan sajadahnya ke udara. Kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan, "Naiklah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita." Hasan yang belum mencapai kepandaian seperti itu tidak dapat berkata apa-apa. Kemudian Robiah mencoba menghiburnya dan berkata, "Hasan, yang engkau lakukan tadi dapat pula dilakukan oleh seekor ikan dan yang kulakukan tadi dapat pula dilakukan oleh seekor lalat. Yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu. Kita harus mengabdikan diri kepada hal-hal yang terpenting itu." Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Pada suatu malam Hasan beserta 2-3 orang sahabatnya berkunjung ke rumah Robiah. Tetapi rumah itu gelap, tiada berlampu. Mereka senang sekali seandainya pada saat itu ada lampu. Maka Robiah meniup jari tangannya. Sepanjang malam itu hingga fajar, jari tangan Robiah memancarkan cahaya terang benderang bagaikan lentera dan mereka duduk di dalam benderangnya. Jika ada seseorang yang bertanya, bagaimanakah hal seperti itu bisa terjadi, maka jawabanku adalah, persoalannya adalah sama dengan tangan Musa. Jika ia kemudian menyangkal, tetapi Musa adalah seorang nabi, maka jawabanku, barang siapa yang mengikuti jejak nabi akan mendapatkan sepercik kenabian, seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad sendiri, barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal, walaupun harganya 1 sen, sesungguhnya ia telah mencapai suatu tingkat kenabian. Nabi Muhammad juga pernah berkata, sebuah mimpi yang benar adalah 1/40 dari kenabian. Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Pada suatu ketika Robiah mengirimkan sepotong lilin, sebuah jarum dan sehelai rambut kepada Hasan, dengan pesan, "Hendaklah engkau seperti sepotong lilin, senantiasa menerangi dunia walaupun dirinya sendiri terbakar. Hendaklah engkau seperti sebuah jarum, senantiasa berbakti walaupun tidak memiliki apa-apa. Apabila kedua hal itu telah engkau lakukan, maka bagimu 1000 tahun hanyalah seperti sehelai rambut ini. Apakah engkau menghendaki agar kita menikah?" tanya Hasan kepada Robiah. "Tali pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan. Di sini keakuan telah sirna, telah menjadi tiada dan hanya ada melalui dia, aku adalah miliknya. Aku hidup di bawah naungannya, engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku sendiri." "Bagaimanakah engkau telah menemukan rahasia ini Robiah?" tanya Hasan. "Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya," jawab Robiah. "Bagaimana engkau telah dapat mengenalnya?" "Hasan, engkau lebih suka bertanya, tetapi aku lebih suka menghayati," jawab Robiah. Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Suatu hari Robiah bertemu dengan seseorang yang kepalanya dibalut. "Mengapa engkau membalut kepalamu?" tanya Robiah. "Karena aku merasa pusing," jawab lelaki itu. "Berapakah umurmu?" Robiah bertanya lagi. 30 tahun, jawabnya. "Apakah engkau banyak menderita sakit dan merasa susah dalam hidupmu?" "Tidak," jawabnya lagi. "Selama 30 tahun engkau menikmati hidup yang sehat, engkau tidak pernah mengenakan selubung kesyukuran, tetapi malam ini saja kepalamu terasa pusing, engkau telah mengenakan selubung keluh kesah," kata Robiah. Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Suatu ketika Robiah menyerahkan uang 4 dirham kepada seorang lelaki. "Belikanlah kepadaku sebuah selimut," kata Robiah, "karena aku tidak mempunyai pakaian lagi." Lelaki itu pun pergi, tetapi tidak lama kemudian ia kembali dan bertanya kepada Robiah, "Selimut berwarna apakah yang harus kubeli?"
Apa peduliku dengan warna? Robiah berkata, kembalikan uang itu kepadaku kembali. Diambilnya keempat buah dirham perak itu dan dilemparkannya ke sungai Tigris. Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Suatu hari di musim semi, Robiah memasuki tempat tinggalnya, kemudian melongo keluar karena pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta." "Lebih baik engkaulah yang masuk kemari," Robiah menjawab, "dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap Sang Pencipta sehingga apakah peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya." Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Robiah berpuasa seminggu penuh. Selama berpuasa itu ia tidak makan dan tidak tidur. Setiap malam ia tekun melaksanakan sholat dan berdoa. Lapar yang dirasakannya sudah tidak tertahankan lagi. Seorang tamu masuk ke rumah Robiah membawa semangkuk makanan. Robiah menerima makanan itu. Kemudian ia pergi mengambil lampu. Ketika ia kembali ternyata seekor kucing telah menumpahkan isi mangkuk itu. "Akan kuambilkan kendi air dan aku akan berbuka puasa." Ketika ia kembali dengan sekendi air ternyata lampu telah padam, ia hendak meminum air kendi itu di dalam kegelapan, tetapi kendi itu terlepas dari tangannya dan jatuh, pecah berantakan. Robiah meratap dan mengeluh sedemikian menyayat hati seolah-olah sebagian rumahnya telah dimakan api. Robiah menangis, "Ya Allah, apakah yang telah engkau perbuat terhadap hambamu yang tak berdaya ini?" "Berhati-hatilah Robiah," sebuah seruan terdengar di telinganya, "janganlah engkau sampai mengharapkan bahwa aku akan menganugerahkan semua kenikmatan dunia kepadamu sehingga pengabdianmu kepadaku terhapus dari dalam hatimu. Pengabdian kepadaku dan kenikmatan-kenikmatan dunia tidak dapat dipadukan di dalam satu hati. Robiah, engkau menginginkan suatu hal sedang aku menginginkan hal yang lain. Hasratku dan hasratmu tidak dapat dipadukan di dalam satu hati." Setelah mendengar celaan ini, Robiah mengisahkan, "Kulepaskan hatiku dari dunia dan kubuang segala hasrat dari dalam hatiku sehingga selama 30 tahun yang terakhir ini, apabila melakukan sholat, maka aku menganggapnya sebagai sholatku yang terakhir." Robiah berkata. Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Beberapa orang mengunjungi Robiah untuk mengujinya. Mereka ingin memergoki Robiah mengucapkan kata-kata yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu. Segala macam kebajikan telah dibagi-bagikan kepada kepala kaum lelaki, mereka berkata. Mahkota kenabian telah ditaruh di kepala kaum lelaki. Sabuk kebangsawanan telah diikatkan di pinggang kaum lelaki. Tidak ada seorang perempuan pun yang telah diangkat Allah menjadi nabi. "Semua itu memang benar," jawab Robiah. "Tetapi egoisme, memuja diri sendiri dan ucapan, 'Bukankah aku Tuhanmu yang maha tinggi,' tidak pernah membersit di dalam dada perempuan. Dan tak ada seorang perempuan pun yang menjadi banci. Semua ini adalah bagian kaum lelaki." Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Ketika Robiah menderita sakit yang gawat, kepadanya ditanyakan apakah penyebab penyakitnya itu. "Aku telah menatap surga," jawab Robiah, "dan Allah telah menghukum diriku." Kemudian Hasan al-Basri datang untuk mengunjungi Robiah. "Aku mendapatkan salah seorang di antara pemuka-pemuka kota Basrah, berdiri di pintu pertapaan Robiah, ia hendak memberikan sekantong emas kepada Robiah dan ia menangis." Hasan mengisahkan. "Aku bertanya kepadanya, 'Mengapakah engkau menangis?' 'Aku menangis karena wanita suci zaman ini,' jawabnya. 'Karena jika berkah kehadirannya tidak ada lagi, celakalah umat manusia. Aku telah membawakan uang sekedar untuk biaya perawatannya,' ia melanjutkan, 'tetapi aku khawatir kalau Robiah tidak mau menerimanya. Bujuklah Robiah agar ia mau menerima uang ini.' Maka masuklah Hasan ke dalam pertapaan Robiah dan membujuknya untuk mau menerima uang itu. Robiah menatap Hasan dan berkata, 'Dia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku mengenalnya, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak, maka betapakah aku dapat menerima pemberiannya. Pernah aku menjahit pakaian yang robek dengan diterangi lampu dunia. Beberapa saat hatiku lengah tetapi akhirnya aku pun sadar. Pakaian itu kurobek kembali pada bagian-bagian yang telah kujahit itu dan hatiku menjadi lega. Mintalah kepadanya agar ia tidak membuat hatiku lengah lagi." Anekdot mengenai Robiah selanjutnya. Beberapa orang datang mengunjungi Robiah dan menyaksikan betapa ia sedang memotong sekerat daging dengan giginya. "Apakah engkau tidak mempunyai pisau untuk memotong daging itu?" mereka bertanya.
Aku tak pernah menyimpan pisau di dalam rumah ini karena takut terluka, jawab Robiah. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.